Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian akan belajar tentang materi ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu kesatuan fungsional yang di dalamnya tercakup makhluk hidup dan lingkungannya, dan di antara keduanya saling mempengaruhi, atau istilah lainnya itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Ekosistem ini merupakan salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Yang nantinya kalian akan pelajari dalam ekosistem, yaitu penyusun ekosistem, tipe-tipe ekosistem, pola-pola interaksi, keseimbangan ekosistem, dan daur biogeokimia. Nah, perhatikan, suatu ekosistem ini pasti tersusun dari berbagai komponen. Ada komponen yang hidup atau biotik, dan komponen yang tidak hidup atau abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, ya. Nah, setiap komponen biotik ini pastinya berinteraksi dengan komponen biotik yang lainnya untuk memenuhi keperluan hidup, terutama seperti makanan dan tempat tinggal, ya. Dalam suatu ekosistem, tidak semua tempat tinggal itu dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh suatu jenis makhluk hidup, ya. Adapun tempat yang sesuai atau tempat yang cocok bagi makhluk hidup untuk melakukan segala aktivitas kehidupannya itu disebut sebagai habitat, ya. Nah, contohnya misalkan pada ekosistem kebun itu terdapat kayu yang sudah lapuk yang digunakan sebagai habitatnya jamur, rayap, dan semut. Nah, jadi ada 2 spesies atau lebih, ya, itu dapat menempati habitat yang sama namun memiliki relung atau nisia yang berbeda, ya. Jadi apa itu relung atau nisia? Relung atau nisia ini adalah peran atau cara hidup yang khusus dari suatu individu yang menempati habitat tertentu, ya. Saya contohkan relung dari masing-masing spesies pada habitat kayu lapuk yang tadi, ya. Jadi jamur itu berarti fungsinya dia untuk menguraikan kayu yang lapuk, ya. Sedangkan semut itu nanti menggunakan kayu yang lapuk itu sebagai tempat perlindungannya, seperti itu, ya. Oleh karena itu jamur dan semut itu dapat hidup berdampingan di habitat yang sama karena masing-masing memiliki relung atau nisia yang berbeda. Ya, menurut peranannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Untuk produsen, semua produsen itu dapat menyintesis makanannya sendiri sehingga disebut sebagai organisme autotrof. Nah, produsen ini menyintesis sendiri senyawa organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Produsen ini merupakan sumber energi yang utama bagi organisme lain. Jadi kelangsungan hidup organisme lain ini sangat tergantung pada produsen. Adapun organisme yang tergolong produsen itu adalah organisme yang memiliki klorofil seperti tumbuhan, terus kemudian beberapa jenis bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini
konsumen ini disebut sebagai organisme heterotrof karena konsumen tidak dapat menyintesis makanannya sendiri, ya. Nah, konsumen ini mencerna atau menelan seluruh atau sebagian organisme lain untuk memperoleh bahan organik. Adapun kelompoknya adalah hewan dan manusia. Kemudian dekomposer ini adalah mikroorganisme heterotrof yang mampu merombak organisme yang mati atau bangkai dengan enzim pencernaan yang dimilikinya, ya. Kemudian dekomposer atau pengurai ini akan menyerap sebagian hasil penguraiannya, kemudian sebagiannya lagi akan dilepaskan, ya, untuk keperluan produsen. Contoh dari dekomposer ini adalah bakteri dan jamur. Kemudian detritivor ini adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik, ya, atau detritus. Jadi detritus ini merupakan hancuran dari jaringan hewan atau tumbuhan, ya. Contohnya adalah siput, terus kemudian ada kaki seribu, terus cacing tanah dan kutu kayu. Komponen biotik yang menyusun ekosistem itu ada yang hidup berkelompok, bahkan juga ada yang hidup soliter atau sendiri, ya. Ini menandakan bahwa dalam suatu ekosistem itu ada satuan-satuan makhluk hidup, ya. Adapun satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem yaitu ada individu, ada populasi, komunitas, ekosistem, kemudian ada bioma, baru ada biosfer, ya. Untuk individu itu adalah satuan makhluk hidup tunggal, ya. Contohnya adalah seekor hewan, seorang manusia, atau sebatang pohon, ya. Kemudian populasi ini adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama atau sejenis, hidup dalam suatu wilayah yang sama dan dalam kurun waktu yang sama pula, ya. Jadi suatu organisme disebut sebagai sejenis, ya. Suatu organisme disebut sejenis itu bila memenuhi beberapa persyaratan, ya. Yang pertama adalah mampu menghasilkan keturunan yang subur atau fertil, ya. Artinya mampu berkembang biak. Kemudian mempunyai persamaan bentuk, kemudian susunan tubuh dan aktivitas, ya. Terus kemudian yang ketiga itu menempati daerah atau habitat yang sama, ya. Contohnya apa? Misalkan populasi burung, populasi jagung, dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi, ya, yang hidup dalam suatu wilayah, ya, dalam suatu wilayah yang sama. Kemudian ada ekosistem itu sendiri, kemudian ada bioma, ya. Bioma ini adalah sekelompok ekosistem daratan pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan ketampakan vegetasi yang sama. Contohnya adalah tundra, kemudian taiga, terus hutan hujan tropis, dan lain-lain, ya. Kemudian yang terakhir ada biosfer, ya. Biosfer ini adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan untuk komponen abiotik yaitu merupakan komponen yang tak hidup, ya, yang meliputi komponen fisik dan kimia, ya. Contohnya ada tanah, air, suhu, kemudian kelembaban udara, ya, cahaya matahari, salinitas, ya. Salinitas ini adalah kadar garam terlarut, ya, dalam air laut. Kemudian ada pH atau derajat keasaman, dan masih banyak yang lainnya, ya.
intraspesifik. Ini adalah kompetisi dua harimau ya saat merebutkan mangsanya ya. Sedangkan contoh dari kompetisi interspesifik misalkan ada beberapa atau banyak jenis burung di hutan ya yang memakan jenis serangga yang sama. Terus kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu adalah predasi. Predasi ini adalah jenis interaksi makan dan dimakan suatu spesies memangsa spesies yang lain ya. Misalnya harimau yang memakan rusa seperti itu. Jadi organisme yang memakan itu disebut sebagai predator dan kemudian organisme yang dimakan atau yang dimangsa itu berarti adalah mangsa atau prey. Spesies hidup bersama, satu spesies itu diuntungkan sedangkan spesies yang lain itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan ya. Sebagai contoh interaksi antara ikan remora dan ikan hiu ya. Jadi ikan remora itu akan memperoleh keuntungan karena mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu ya. Sedangkan ikan hiu itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan ya. Yang ketiga itu adalah parasitisme ya. Parasitisme ini merupakan interaksi ya apabila ada dua spesies hidup bersama, kemudian satu spesiesnya diuntungkan dan spesies yang lain itu dirugikan ya. Organisme yang diuntungkan itu disebut sebagai parasit, sedangkan organisme yang dirugikan itu disebut sebagai inang ya. Nah, untuk jenis-jenis dari parasit ini ada dua ya. Ada yang endoparasit, ada yang ektoparasit. Untuk endoparasit ini adalah organisme yang hidup di dalam jaringan atau tubuh inangnya ya. Contohnya adalah cacing pita. Kemudian kalau ektoparasit ini adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh inangnya ya. Contohnya misalkan benalu yang nempel pada batang pohon seperti itu. Kita lanjutkan untuk antibiosis. Antibiosis ini adalah interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup itu mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dari makhluk hidup lain ya. Contohnya misalkan interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lain ya. Jadi apabila dalam suatu habitat tertentu itu ada jamur penicillium, otomatis di daerah tempat hidupnya jamur penicillium itu tidak akan ditemukan jenis mikroorganisme lain karena jamur penicillium ini mengeluarkan zat antibiotik ya berupa penisilin tersebut. Kemudian ada amensalisme ya. Amensalisme ini adalah interaksi antar makhluk hidup di mana organisme yang satu menekan atau merugikan organisme lain, sedangkan organisme yang menekan itu adalah stabil. Artinya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Jadi sebenarnya amensalisme ini dia kebalikan dari komensalisme ya. Sebagai contoh misalkan rumput teki ya yang tumbuh berdampingan dengan tanaman budidaya. Jadi nantinya rumput teki ini dapat mengeluarkan zat racun dari akarnya ya, yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain ya. Nah, sementara itu si rumput teki ini dia tidak mendapatkan keuntungan serta juga tidak dirugikan seperti itu.
Kita lanjutkan untuk tipe-tipe ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem darat, yang kedua ekosistem air, dan yang ketiga adalah ekosistem buatan. Untuk ekosistem darat, itu adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, ya. Adapun tipe ekosistem yang ada di Indonesia, contohnya adalah padang rumput dan hutan hujan tropis. Kemudian yang ada di dunia contohnya adalah tundra, taiga, ada hutan gugur dan gurun, ya. Adapun penjelasannya ini sudah sampaikan pada saat kalian awal semester 1, ya. Nah, kita lanjutkan ke ekosistem air, ya. Ekosistem air ini dibagi menjadi dua, ada air laut dan juga ada air tawar, ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke sini dulu, ya. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami untuk istilah makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem air, ya. Yang pertama adalah plankton. Plankton ini terdiri atas fitoplankton dan zooplankton, ya. Jadi organisme plankton ini dapat bergerak dan berpindah secara pasif, ya, karena mengikuti arus air, ya. Seperti misalnya protozoa ataupun ganggang uniseluler, ya. Nekton ini organisme yang bergerak aktif, ya, atau berenang misalkan, seperti ikan dan katak. Kemudian ada neuston. Neuston ini adalah organisme yang mengapung di permukaan air, ya. Contohnya adalah enceng gondok, kemudian serangga air, ganggang, dan teratai, ya. Kemudian ada bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya misalkan cacing, udang, ganggang, dan kepiting, ya. Terus kemudian ada perifiton. Perifiton ini adalah organisme yang melekat pada organisme lain seperti misalnya siput, ya, ganggang juga bisa. Kita masuk ke ekosistem air laut, ya. Ciri khas dari ekosistem air laut itu memiliki kadar mineral yang tinggi, ya. Terus kemudian tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, ya. Terus kemudian memiliki arus laut yang pergerakannya itu dipengaruhi oleh arah angin, ya. Terus kemudian memiliki variasi dari perbedaan suhu, ya, pada bagian permukaan dengan ke dalam laut, ya. Contohnya misalkan ada laut dalam, kemudian ada pantai, ya, ada terumbu karang, ya, ada estuari. Estuari ini adalah pertemuan, ya, atau pencampuran antara air laut dengan air sungai, ya. Di estuari ini kita temukan ekosistem yang khas, yaitu contohnya misalkan hutan mangrove dan padang lamun, ya. Terus kemudian kalau kalian lihat untuk pembagian zona laut, ya, ada daerah fotik, ya. Daerah fotik ini adalah daerah yang dapat ditembus oleh cahaya matahari, ya. Biasanya kedalaman air itu kurang dari 200 meter, ya. Dan biasanya organisme yang mampu berfotosintesis itu banyak terdapat di daerah fotik, ya. Kemudian sebenarnya ada zona twilight, ya. Ini zona yang remang-remang, sekitar 200 sampai 2000 meter, ya. Namun ini kurang bisa untuk fotosintesis, ya. Kemudian ada daerah afotik, ya, afotik zone. Ini adalah daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari, ya, sehingga selalu gelap. Pokoknya kedalamannya itu lebih dari 2000 meter. Nih, ya. Kita lanjutkan untuk ekosistem air tawar. Nah, untuk ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri antara lain suhunya tidak menyolok, kemudian penetrasi cahayanya kurang, kemudian terpengaruh oleh iklim dan cuaca, ya. Contohnya adalah danau dan sungai.
Kita lihat untuk pembagian zonanya ya. Pembagian zona dari air tawar ini ya. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral ini adalah daerah dangkal ya, ini daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan ya. Kemudian ada zona limnetik. Zona limnetik ini adalah daerah yang terbuka ya, yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari ya. Kemudian ada zona profundal. Zona profundal ini adalah daerah dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari ya. Biasanya daerah ini tidak dapat ditemukan organisme fotosintetik ya, tetapi biasanya dihuni oleh hewan pemangsa ya dan organisme pengurai. Kemudian sebenarnya ada zona bentik ya yang ada di dasar ya, dasar ini. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir ya, untuk ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang diciptakan atau dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Contohnya adalah waduk ya, ada hutan tanaman, misalnya hutan jati, pinus, karet ya. Kemudian juga ada agroekosistem ya, seperti sawah tada hujan, sawah irigasi, dan sawah pasang surut. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pola-pola interaksi dan aliran energi serta daur biogeokimia ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.